pada kekal. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sampai kita tap-tap layar dalam setiap hidup kita semua. Saudara terima kasih buat tap-tap layarnya juga, terima kasih buat gift-nya. Saudara yang saudara sudah berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terberkati, tentunya saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya lewat program ini. Terberkati lewat Soul Revival. Ya, saudara bisa tulis dalam kolom komentar saudara. Terberkati lewat Soul Revival. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini kepada tentunya jiwa yang haus, jiwa yang rindu untuk mengenal Yesus lebih dan lebih lagi dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ada seorang ibu yang menatap foto di mejanya untuk kesekian kalinya. Dia menatap foto putranya yang semata wayang, yang telah pergi ya 5 tahun yang lalu, meninggalkan rumah setelah sebuah pertengkaran yang hebat dengan anaknya itu. Setiap hari ibu ini menyiapkan kamarnya, membersihkan debu di kamarnya itu dan menata kembali tempat tidur daripada anaknya yang sudah pergi. Seolah-olah anak itu akan pulang kapan saja dalam setiap kehidupannya. Satu malam saat hujan yang deras, bel rumahnya berbunyi di dalam setiap kehidupan ibu ini. Lalu kemudian di balik pintu berdiri ternyata seorang pemuda dengan pakaian yang sudah lusuh dan mata yang penuh dengan penyesalan di dalam setiap kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ternyata sebelum anak muda itu berkata-kata atau sempat berkata-kata dalam setiap hidupnya, sang ibu sudah merangkulnya, memeluknya dalam pelukan yang erat, dan air mata bahagia mengalir deras dalam setiap kehidupan ibu itu. Dia berkata kepada anaknya, "Sudah, tidak apa-apa nak," bisik ibu itu. "Yang penting kamu pulang. Yang penting kamu sudah pulang sekarang." Saudaraku yang terkasih, mungkin itulah sedikit gambaran dari hati Bapa kita di sorga. Bagi kalian yang hari ini merasa terlalu jauh berjalan di dalam setiap kehidupanmu, saudara, firman Tuhan pada saat hari ini ya mau mengingatkan kita, pulanglah. Saudara, perjalanan terindah yaitu ketika saudara kembali kepada pelukan Bapamu yang di sorga. Ini adalah undangan bagi setiap kita untuk merasakan pelukan yang tidak pernah berhenti itu mengasihi saudara dan saya. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus, pernahkah kalian merasa lelah? Bukan lelah secara fisik karena bekerja, tetapi lelah secara jiwa. Lelah karena terus memakai setiap topeng, berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Lelah karena harus terus berlari, mengejar sesuatu yang sepertinya selalu menghilang sebelum kita raih. Lelah karena membawa beban kesalahan masa lalu yang seakan-akan ya tidak pernah terhapuskan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ada sebuah rasa rindu yang dalam setiap hati manusia, yaitu sebuah memori tentang sebuah tempat yang disebut dengan home, rumah. Tempat di mana kita dikenal sepenuhnya, tempat di mana saudara dan saya diterima tanpa syarat dan dikasihi tanpa akhir di dalam setiap kehidupan kita semua. Ini bukanlah nostalgia akan masa kecil dalam setiap kehidupan kalian semua, tetapi ini adalah kerinduan akan pelukan daripada Sang Bapa dalam kehidupan saudara dan saya. Itu adalah suara Allah yang berbisik ke dalam jiwa kita semua, "Anakku, sudah saatnya engkau pulang. Anakku, sudah saatnya engkau pulang." Dan firman Tuhan hari ini mau mengetuk setiap pintu hati kita semua dengan sebuah janji. Ada perjalanan terindah yang akan pernah kalian lakukan, yaitu ketika saudara melakukan perjalanan pulang ini dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari sama-sama kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua mengenai ya pulang, yaitu perjalanan terindah kembali kepada pelukan Sang Bapa dalam hidup saudara dan saya. Kita buka sama-sama di dalam Lukas pasal 15 ayat yang tentunya tidak asing bagi kalian yang senang atau merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kalian semua.
Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak, ya dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya atau ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita, ya, bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan kepada Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria dalam setiap hidup mereka." Saudara, inilah pembacaan firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Hidup ini seringkali kita rasakan seperti sebuah perjalanan yang panjang. Terkadang kita berjalan di jalan yang terang dan mulus di dalam kehidupan kita semua. Namun tidak jarang kita tersesat di persimpangan yang gelap. Percaya pada peta buatan kita sendiri, dan kita menjauh dari rumah, dari pelukan Bapa kita semua. Mungkin saat ini ada yang merasa lelah, ada yang merasa terluka, ada yang merasa penuh dengan penyesalan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ada yang merasa terlalu jauh untuk berjalan sehingga mustahil untuk kembali. Tapi firman Tuhan saat hari ini mau mengingatkan kita semua. Saudara, kabar baiknya bagi kita semua, tidak ada jarak yang terlalu jauh bagi kasih Bapa. Perjalanan terindah yang akan pernah kalian lakukan adalah perjalanan pulang kembali kepada pelukan Bapa kita semua. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama belajar, ya, lewat hal ini. Yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada ilusi kemerdekaan yang dibuat oleh si jahat di dalam setiap hidup kita semua. Saat kita meninggalkan pelukan Bapa, ya, saudara perhatikan di ayat yang 11 sampai 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruhnya, seluruh bagiannya, lalu berangkat ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, anak bungsu ini, ya, ternyata meminta warisan. Sesuatu yang seharusnya ia terima setelah bapaknya meninggal. Ini anak kurang ajar sebenarnya. Bapak belum meninggal tapi dia udah minta warisan, ya. Kurang ajar nih anak sebenarnya, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, dalam tindakannya tersirat pesan, "Aku ingin hidupku, aku ingin uangku, aku ingin kebebasanku sekarang. Aku lelah dengan aturan-aturanmu Bapak," kata anak ini. Saudara, ada ilusi kemerdekaan. Dia berpikir dengan dia lepas, dia merdeka dari bapaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia merdeka dan meninggalkan pelukan bapaknya, maka dia akan mengalami kemerdekaan yang dia cari-cari selama ini. Ternyata itu hanya ilusi saja dalam setiap kehidupannya. Saudara yang terkasih, seringkali, ya, ini dalam setiap kehidupan kita juga seperti itu. Ya, kita rindu
Atau kita rindu dalam setiap kehidupan kita semua tidak mau dikekang. Ya, dalam hidup saudara tidak mau diatur. Bapak, ibu, saudari, inilah anak bungsu. Yang seharusnya dia meminta harta nanti setelah bapakmu meninggal baru kau minta harta. Itu wajar. Tetapi kalau kamu, bapakmu belum meninggal, orang tuamu belum meninggal, udah rebutan harta, yang ngomongin harta itu namanya kurang ajar. Bapak ibu saudari, inilah gambaran dosa. Dosa bukan hanya pelanggaran aturan. Dosa adalah pergeseran hati. Dosa adalah kepercayaan bahwa kita bisa menemukan kepenuhan hidup di luar pelukan Bapa kita semua. Berapa banyak orang ya yang bekerja ke luar negeri dalam setiap hidup mereka, saudara kasih oleh Tuhan, karena mereka berpikir di luar sana bisa memberikan kepenuhan hidup. Dan akhirnya mereka bekerja, ya mungkin ada yang 12 jam, ada yang bekerja ya 18 jam, ya 12 jam, 15 jam dan lain sebagainya. Sampai lupa gak pernah ke gereja dalam setiap hidup mereka. Saudara, ayo. Ya sama seperti anak ini. Dalam setiap kehidupan dia, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, kita berpikir bisa menemukan hidup di luar pelukan Bapa di negeri yang jauh. Tempat di mana Tuhan bukan lagi pusatnya di dalam setiap hidup kita semua. Kita menukar hubungan dengan Bapa kita semua dengan performa. Kita berpikir nanti setelah aku baik, baru aku kembali. Nanti setelah aku kaya, baru nanti aku kembali. Nanti kalau aku sukses, baru aku kembali. Saudara, ternyata setelah kita melewati perjalanan hidup kita semua, sukses pun tak didapat. Atau mungkin sukses, tetapi ternyata kesehatan menurun dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kita menukar hubungan ya di dalam setiap kehidupan kita semua dengan Allah. Ya tentunya dengan performa-performa dalam setiap kehidupan kita semua. Kita menukar kasih Bapa dengan penerimaan dunia dalam kehidupan kita semua. Kita menghabiskan harta warisan kita, baik bakat, baik waktu, baik energi, untuk sesuatu yang fana di dalam setiap hidup kita semua. Yang hanya untuk berakhir memelihara, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya berakhir untuk memelihara babi. Di dalam setiap kehidupan anak yang hilang ini, si bungsu ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, memelihara babi pada saat itu adalah simbol kenajisan, simbol keterhinaan ya dalam budaya Yahudi pada saat itu. Dan anak itu ingin mengisi perutnya dengan ampas makanan babi. Saudara, inilah ilusi kemerdekaan itu. Anak ini menukar kasih bapaknya dengan penerimaan dunia. Dia menghabiskan harta warisannya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk sesuatu yang fana dan berakhir ya memelihara babi. Kita pun juga demikian, kita menghabiskan harta warisan kita, bakat yang sudah diberikan oleh Tuhan, waktu yang sudah Tuhan berikan dalam setiap hidup kita semua, energi yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita semua untuk sesuatu hal-hal yang fana. Ya, dan ingin saudara dan saya mungkin mengisi perutnya nanti dengan ampas makanan juga kalau saudara sudah terbentur kejedot sana kejedot sini. Mari kita belajar yang pertama ini. Saudara, inilah ilusi kemerdekaan saat saudara meninggalkan hadirat Allah. Meninggalkan pelukan Bapa di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, keinginan anak bungsu untuk merdeka dan menguasai hidupnya sendiri adalah gambaran yang sempurna dari hati manusia yang jatuh dalam dosa. Ini menggenapi perkataan Yesaya, kami sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kami mengambil jalannya sendiri. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Saudara, dosa pada intinya adalah pemberontakan dan pengalian ketergantungan dari Sang Pencipta, yang seharusnya kita bergantung kepada Sang Pencipta di dalam hidup kita semua, tetapi malah kita bergantung kepada ciptaan. Berapa banyak orang yang bergantung sekarang kepada ciptaan? Ilusi, ya kekayaan mungkin didapat dari saham, ya dari emas, dari properti-properti yang mereka miliki dalam setiap hidup mereka. Semua hanya ilusi. Ya Bapak Ibu Saudari, mereka beralih dari ketergantungan akan harusnya kepada Sang Pencipta Allah yang hidup, tetapi mereka bergantung bukan kepada Tuhan lagi, tetapi kepada ciptaan dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal 3, mereka meninggalkan pelukan Bapa
dengan milih tidak taat. Karena tergoda ya oleh ilusi-ilusi dalam setiap kehidupannya. Mereka tergoda ilusi menjadi seperti Allah. Iblis menawarkan hal itu dalam setiap kehidupan Adam dan Hawa. Dan hasilnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, hasilnya mereka justru kehilangan kemuliaan. Mereka kehilangan persekutuan, mereka kehilangan damai sejahtera mereka di dalam setiap kehidupan Adam dan Hawa. Dan akhirnya mereka terbuang dalam setiap kehidupan mereka dari taman itu yang menggambarkan hadirat Allah dalam setiap kehidupan Adam dan Hawa. Salomo pun demikian. Yang mencoba segala kenikmatan dunia. Kebijaksanaan dia dapatkan, kekayaan dia dapatkan, kesenangan dia dapatkan. Dan sampai pada kesimpulan yang sama dengan anak bungsu itu. Segala sesuatu ternyata adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bukankah sama apa yang Salomo kejar dalam setiap kehidupannya? Dan dia mengatakan Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Sama seperti yang dilakukan anak bungsu itu. Amin Bapak Ibu Saudari, paham sampai di sini? Dan berapa banyak kita melakukan kebodohan-kebodohan yang sama dalam setiap kehidupan kita semua. Kita mencoba segala kenikmatan dunia, ya kekayaan, kebijaksanaan, ya belum lagi saudara ini kasih oleh Tuhan penilaian-penilaian manusia. Kalau kita sampai kepada posisi-posisi tertinggi dalam setiap kehidupan kita, kita mau dihormati dalam setiap hidup kita semua. Saudara, kita tidak belajar daripada Salomo dan anak si bungsu ini. Segala sesuatu itu sia-sia dan usaha menjaring angin. Saudara tahu ya, menjaring angin dengan jaring, ya nggak bisa dong. Ya Bapak Ibu Saudari, ya. Tetapi Salomo, ya saudara ini kasih oleh Tuhan di dalam pengkhotbah pasal yang terakhir, ya saudara ini kasih oleh Tuhan, dia menyatakan ternyata yang paling penting adalah takut akan Tuhan. Saudara, yang paling penting dalam perjalanan kehidupan manusia adalah takut akan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau di dalam kitab perjanjian baru, Bapak Ibu Saudari diingatkan, saudara manusia, ya jasmanimu semakin merosot. Tetapi seharusnya manusia batiniahmu, saudara semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Gak apa-apa jasmani merosot. Ya, ada waktu-waktu tertentu dalam setiap hidupmu. Ada mungkin nanti kesehatanmu merosot. Manusia fisikmu makin lemah dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan alasan saudara dan saya memiliki manusia batiniah yang stuck atau diam atau ikut turun. Seharusnya manusia batiniah itu semakin meningkat. Saudara tahu, manusia jasmani semakin merosot. Tetapi manusia batiniah, saudara kita semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Itulah yang enak. Ya, ketika saudara menjadi orang Kristen, saudara tahu dalam setiap kehidupanmu, ya bahwa ada kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, belajarlah dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan saat hari ini. Kemerdekaan sejati bukanlah kebebasan dari otoritas Bapa. Tetapi kebebasan sejati yaitu ketika saudara ada di dalam hadirat dan perintahnya. Semua yang ditawarkan dunia di luar Kristus adalah ampas. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, semua yang ditawarkan dunia di luar Kristus itu adalah ampas. Yang tidak akan pernah memuaskan dahaga jiwa setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita evaluasi kembali mana negeri yang jauh dalam setiap kehidupan kalian semua. Negeri yang jauh tidak selalu berarti tempat dosa yang keji. Bisa jadi negeri yang jauh itu adalah karir yang membuat kalian mengabaikan keluarga dan ibadah. Saudara, negeri yang jauh bisa berarti hubungan asmara yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Hubungan yang jauh atau negeri yang jauh Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan juga bisa berbicara mengenai hobi atau kesenangan yang menjadi pelarian utama dari masalah. Saudara, negeri yang jauh juga bisa berarti uang dan kekayaan yang menjadi sumber keamanan buat setiap kehidupan kalian semua. Bukan Tuhan. Saudara, mari tanyakan kepada diri sendiri, apa yang kucari untuk mendapatkan kepuasan di luar Kristus? Apa? Mari kita lihat, kita evaluasi kembali mana negeri yang jauh ini
dalam setiap kehidupan saudara yang membuat saudara dan saya akhirnya jauh daripada Tuhan? Apakah karirmu? Apakah hubungan asmaramu? Apakah hobi atau kesenanganmu? Atau uang dan kekayaan yang kau miliki? Saudara, ayo kita bersama-sama. Kita belajar untuk mewaspadai warisan yang dihamburkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Warisan kita adalah talenta. Warisan kita adalah waktu. Warisan kita adalah kasih karunia yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah kita menggunakan itu semua untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus? Atau hanya untuk kepuasan diri sendiri dalam setiap kehidupan kita semua? Ayo. Ya, ini poin pertama kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mengenai pulang, yaitu perjalanan terindah kembali kepada pelukan Bapa. Saudara, itu yang pertama kita belajar. Ada ilusi daripada kemerdekaan dari si bungsu itu. Ya, saat dia meninggalkan pelukan Bapaknya. Yang kedua, kita mau belajar titik baliknya. Saat kesadaran yang menghidupkan kembali si bungsu itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, di dalam Lukas pasal 15 ayat 17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Lalu ia menyadari keadaannya. Saudara, kata kuncinya adalah menyadari. Katakan, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Menyadari. Saudara, inilah kata kuncinya, menyadari. Ini bukan hanya sekedar rasa menyesal karena gagal dalam setiap hidup saudara. Tetapi ini adalah pencerahan. Saudara, ada sebuah kebangkitan rohani, kebangunan rohani dalam jiwanya. Karena di titik terendahnya, di dalam lumpur kandang babi itu, saudara, akhirnya akalnya menjadi jernih. Menjadi jernih dalam setiap kehidupannya ketika dia ada di titik terendahnya. Berapa banyak manusia harus seperti ini dulu, baru pikirannya mulai jernih, baru dia mulai mencari wajah Tuhan, baru dia datang kepada Tuhan, baru dia berdoa, baru dia menangis. Berapa banyak manusia yang harus seperti ini dulu, padahal seharusnya nggak perlu seperti ini dulu. Ya, nggak perlu seperti ini dulu seharusnya. Dengan firman Tuhan yang dibagikan setiap hari di channel ini, dengan firman Tuhan yang kalian dengar mungkin setiap minggu di gereja kalian semua. Saudara, seharusnya itu semua membuat kita menyadari, ya, pencerahan ada dalam setiap hati dan pikiran kita semua. Ada kebangkitan rohani, sehingga saudara dan saya, akal saudara menjadi jernih dalam setiap hidup saudara. Ya, nggak kotor dalam setiap kehidupan kita semua. Perhatikan apa yang terjadi dalam pikiran si bungsu ini. Saudara, yang pertama pada saat itu dia melihat, ya, ketika dia menyadari keadaannya. Saudara, yang terjadi dalam pikirannya ternyata ia melihat realitas yang menyedihkan. Dia berkata, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, sedang aku di sini makan apa tadi? Ampas babi. Saudara, dia melihat realitas yang menyedihkan dalam setiap kehidupannya. Ya, itu yang terjadi dalam setiap pikirannya. Yang kedua, ia mengakui kesalahannya. Dia berkata, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapakku. Ini adalah pengakuannya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dosa pertama-tama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa mengakui, ya, kepada Allah, terhadap surga, baru kemudian terhadap sesama. Saudara, akui dulu di hadapan Allah, Bapa, aku telah menjauh daripadamu, aku mohon ampun di hadapanmu. Itu yang paling pertama. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barulah kemudian saudara akui setiap dosamu terhadap sesamamu, mohon ampun, minta maaf dan lain sebagainya. Seperti bungsu ini yang akhirnya dia mengakui kesalahannya ketika dia ada, ya, di kandang babi itu, saudari. Yang ketiga, perhatikan apa yang terjadi dalam pikirannya. Saudara, dia merendahkan diri dan akhirnya dia membuat keputusan. Dia berkata, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara, inilah yang disebut pertobatan sejati. Repentance dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah pertobatan sejati, bukan hanya nangis-nangis, bukan hanya merasa sedih. Ya, berapa banyak orang didoakan di dalam satu KKR,
Ya saudara yang kasih oleh Tuhan, nangis saat itu, besok begitu lagi. Minggu itu begitu lagi, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah dalam setiap kehidupannya. Saudara, pertobatan sejati bukan hanya menangis dan merasa sedih, tetapi berbalik arah 180 derajat. Amin. Berbalik arah 180 derajat. Itu adalah keputusan yang menyakitkan, namun itu berkuasa, powerful untuk beranjak dari lumpur dosa dan memulai perjalanan pulang dalam setiap kehidupan kita semua. Sekalipun dengan keyakinan bahwa yang kita dapatkan hanyalah status sebagai hamba. Tidak peduli. Yang penting kita bertobat. Ya saudara kasih oleh Tuhan, kita beranjak dari lumpur dosa. Dan kembalilah dalam perjalanan pulangmu kepada pelukan Bapamu yang di sorga. Saudara, pertobatan itu dimulai ketika kita berhenti membela diri dan mulai berkata, aku telah berdosa. Aku telah berdosa kepada Engkau ya Allah. Akuilah itu di hadapan Tuhan. Kalau hari-hari ini hidupmu menjauh, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang kedua. Inilah titik balik saat kesadaran. Ya, saudara dan saya sadar, dan akhirnya itu menghidupkan setiap kehidupanmu kembali. Saudara, kesadaran anak bungsu itu bukan sekedar penyesalan duniawi, tetapi penyesalan, ya, bukan penyesalan duniawi. Karena penyesalan dunia hanya sedih karena akibat dosanya, lapar, dia malu. Tetapi penyesalan ini saudara yang dikasih oleh Tuhan ternyata penyesalan yang ilahi. Benar-benar dia bertobat, ada pertobatan sejati. Dia sedih karena dosa itu sendiri telah menghina kekudusan dan kasih Bapaknya. Ini adalah karya Roh Kudus yang meyakinkan setiap kehidupannya. Ternyata dia sudah berdosa. Saudara, ada kebenaran di dalam setiap kehidupan rumah Bapaknya. Seharusnya dia gak perlu tinggalkan rumah Bapaknya. Ya, sehingga dia tidak dihakimi atau ada penghakiman di dalam setiap hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, belajarlah lewat hal ini. Raja Daud di dalam Mazmur 51, ya, setelah berzina dengan Betsheba, doa Daud, bukanlah ampuni aku karena aku akan dihukum. Saudara, tetapi dia berdoa terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Itu yang disampaikan Daud. Saudara, ini adalah esensi, ya, ketika saudara dan saya telah berdosa terhadap sorga dalam hidup saudara. Walaupun saudara menyakiti hati sesamamu, tetapi ini yang pertama kali yang harus kau lakukan ketika engkau berbuat dosa. Akuilah di hadapan Allah, aku telah berdosa terhadap engkau ya Allah, terhadap surga. Ia menyadari bahwa dosa utamanya adalah melukai hati Allah. Ketika kita berdosa, saudari, bukan hanya saudara sedang melukai hati sesama, tetapi yang paling utama adalah saudara, ketika kita berbuat dosa, kita sedang melukai hati Allah dalam hidup kita semua. Saudara, mari belajarlah, ya, dari Daud. Belajarlah juga dari Petrus. Setelah menyangkal Yesus, Petrus menangis dengan sedihnya. Dan air matanya adalah tanda pertobatan. Tanda pertobatan yang dalam di dalam setiap kehidupannya. Karena ia telah menyakiti Sang Juru Selamat yang ia kasihi, yang dia panggil sebagai gurunya pada saat itu. Saudara, pertobatan sejati yaitu metanoia. Saudara, ketika saudara dirubah atau ada perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan arah hidup. Yang tadinya saudara menikmati perbuatan dosa, arahnya ke sana. Sekarang ketika saudara bertobat, saudara jadi arahnya balik. Balik, ya, U-turn. Putar balik Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu dimulai ketika kita berhenti membuat alasan-alasan dan mulailah membuat pengakuan. Kalau saudara mau bertobat dalam setiap kehidupan saudara, saudara berhentilah untuk buat alasan, apapun alasan saudara. Walaupun itu tampak masuk akal. Ya, tapi aku begini Pak Pendeta, Tuhan, tapi kan aku karena suamiku aku begini. Aku begini karena istriku. Aku begini karena anak-anakku. Aku begini karena orang tuaku yang gak peduli sama aku. Aku begini karena pacarku dulu begini, gini. Dan lain sebagainya. Berhentilah membuat alasan. Dan mulailah membuat pengakuanmu di hadapan Tuhan. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua seperti anak yang bungsu itu. Ya, yang akhirnya dia masuk ke dalam dirinya. Dia luangkan waktu hening tanpa gangguan di dalam setiap kehidupannya. Hadapilah keheningan
dan dengarkanlah suara hati nurani yang diyakinkan oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan saudara. Makanya miliki waktu-waktu doa pribadi, ya, miliki waktu-waktumu bersama dengan Tuhan. Saya bilangnya ini adalah waktu mati yang tidak bisa diganggu gugat dengan handphonemu, dengan apapun juga. Lalu kemudian buatlah pengakuan yang spesifik. Jangan hanya berkata aku ini orang berdosa. Saudara, ikutilah pola anak bungsu ini. Akui dosamu secara spesifik. Bapa, aku telah berdosa terhadap Engkau. Saudara bisa sebutkan dosa saudara. Misalnya saudara ada kebencian, saudara ada keserakahan, ada pornografi dalam setiap kehidupanmu. Akui di hadapan Tuhan. Bapa, aku telah berdosa karena hal ini. Ya, sebutkan secara spesifik. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, akui dosa kepada siapa saudara pernah berdosa. Ya, terhadap Allah, terhadap Engkau di sorga. Saudara mengakui dosamu kepada Allah yang hidup, itu yang paling pertama, yang penting dalam setiap hidup saudara. Dan rendahkanlah hatimu. Rendahkanlah hatimu. Ya, anak bungsu itu berkata, aku tidak layak lagi disebut anakmu. Ya, dia katakan itu kepada bapaknya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, lakukanlah ini di dalam doa. Atau dengan seorang sahabat rohani, atau pemimpin rohani yang dapat saudara dipercaya. Aku tidak layak lagi. Ya Allahku, aku mau merendahkan hatiku di hadapanmu. Inilah poin yang kedua. Saudara, ya, biarlah kita semua sadar dalam setiap kehidupan kita semua. Saat saudara tersadar, maka itu akan menghidupkan kembali setiap manusia rohanimu atau manusia spiritualitasmu untuk kembali pulang. Itulah perjalanan terindah, kembali ke dalam pelukan Bapa. Yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata ketika anak ini pulang, ya, si bungsu ini pulang, ternyata ada sambutan yang tidak terduga di sana. Ada pelukan yang tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan anak si bungsu itu. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Inilah bagian yang paling mulia, saudara. Sementara si anak masih jauh, ya, bahkan di tengah-tengah bau dalam perjalanannya, di tengah-tengah debu dalam perjalanannya, penuh rasa bersalah, penuh ketakutan. Bahkan dia belum ngomong sama bapaknya, dia minta maaf dan lain sebagainya. Bapaknya dari jauh sudah melihat. Bapaknya menunggu dengan penuh kerinduan. Saudara, bapak itu tidak duduk di singgasananya dengan perasaan marah, kurang ajar kau yang sudah ngambil hartaku. Mungkin kalau kita, saudara yang kasih oleh Tuhan, manusia daging kita keluar. Jangan kau pulang, jangan kau panggil aku bapakmu. Keluar sana, pergi sana, makan sana semua harta. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau kita jadi bapaknya mungkin begitu kali ya. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi lewat hal itu Tuhan Yesus menunjukkan ternyata Bapak itu menunggu dengan penuh kerinduan. Saudara, Bapak itu enggak marah ternyata. Ketika melihat anaknya pulang, saudara, dia yang berinisiatif, dia yang menantikan, dia memandang dari jauh, dia mengharapkan ternyata kepulangan anaknya, dan kasihnya membuatnya waspada dan penuh dengan perhatian kepada anaknya ini. Saudara, Bapak itu tetap menunggu dengan penuh kerinduan buat setiap kalian yang mau berpulang kepada dia. Ya, kembali kepada pelukan Bapa dalam setiap hidup saudara. Dan kemudian di sana saudara dikasih oleh Tuhan, selain Bapak itu menunggu dengan penuh kerinduan, ternyata Bapak itu berlari. Saudara, dalam budaya timur, ya, dalam budaya timur pada saat itu seorang bapak yang terhormat, dia tidak akan berlari. Ya, itu dianggap tidak sopan. Apalagi ketika dia berlari sama anaknya. Harusnya anaknya dong yang datang sama dia. Ya saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi bapak itu, dia melanggar semua norma budaya. Dia melanggar harga dirinya karena didorong oleh belas kasihan. Dia menyingkapkan pakaiannya dan berlari. Dan itu menjadi satu gambaran yang powerful tentang Allah yang berinisiatif, yang tidak sabar untuk menyambut kita semua yang mau pulang kembali kepada pelukan Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu Saudari. Dan yang ketiga, saudara, Bapak itu memulihkan sepenuhnya keadaan anak itu. Perhatikanlah tindakan Bapak itu, dia mencium. Ya, dia mencium anaknya itu. Saudara, ciumannya bukan ciuman formal, tetapi ciuman yang berulang-ulang. Saudara, makna asli dari bahasa Yunaninya itu menunjukkan pengampunan dan penerimaan yang total dalam setiap kehidupan Bapak itu kepada si anak itu. Bapak Ibu Saudari, yang kedua,
Ya, Bapak memulihkan sepenuhnya. Perhatikan tindakan Bapaknya. Yang kedua, selain dia mencium anak itu, dia memberikan jubah yang terbaik. Memulihkan martabat dan kehormatan daripada anak itu. Dia memberikan jubah itu kepada anak itu. Dia memberikan cincin, memulihkan otoritasnya dan statusnya sebagai anak. Dia memberikan sepatu, itu memulihkan kebebasannya. Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Ya, karena dia kan pernah jadi hamba di tempat negeri yang jauh. Saat itu tidak pakai sepatu. Saudara ini dikasih oleh Tuhan, ayahnya memberikan sepatu, memulihkan kebebasannya. Dan yang terakhir, dia menyembelih anak lembu tambun. Saudara, ayah itu memulihkan sukacita dan hubungannya dengan anak itu. Dia merayakan dengan sukacita dalam setiap kehidupannya. Makanya ketika ada satu jiwa bertobat, seisi surga bersukacita. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, nggak ada saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ketika ada yang berdebat, maka seisi surga bersukacita. Nggak ada ayatnya saudari. Tetapi ketika ada orang bertobat, seisi surga dia bersukacita. Oleh karena satu jiwa yang bertobat. Maka mari Bapak Ibu Saudari, kita rindu lewat channel ini. Kita terus membawa setiap jiwa-jiwa yang rindu akan jamahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Inilah Injil. Inilah Injil. Kita berpikir kita hanya layak menjadi hamba. Tetapi Bapa justru memulihkan kita sepenuhnya sebagai anak. Kita datang dengan pengakuan, aku tidak layak. Tetapi Bapa menjawab, anakku yang telah mati dan telah menghidupkan kamu. Yang hilang sudah menjadi ditemukan di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita yang masih berada di negeri yang jauh. Negeri itu bisa berupa kesibukan, bisa kekayaan, bisa hubungan-hubungan terlarang. Ya, mungkin dengan pacarmu, mungkin dengan wanita kedua, wanita ketiga, keempat, pria kedua, pria ketiga yang sudah menikah. Ya, mungkin ada hubungan-hubungan terlarang. Mungkin juga ada kepahitan-kepahitan atau agama formal yang membuat kita merasa cukup tanpa Bapa dalam hidup kita semua. Atau mungkin kita seperti anak sulung. Saudara yang secara fisik dekat dengan Bapa, tetapi hatinya ternyata dia penuh dengan kemarahan dan keangkuhan rohani dalam setiap kehidupannya. Saudara, bagaimana kita pulang? Yang pertama, sadarlah dan akui. Berhentilah membenarkan diri. Akuilah dengan jujur di mana negeri yang jauhmu. Akui dosa-dosamu kepada Bapamu. Ini yang bersadar dan akuilah. Yang kedua, bagaimana kita pulang? Dan mulailah langkah pertama dalam setiap keputusan untuk dan pergi. Itu adalah tindakan iman. Ya, mungkin itu terasa berat. Tetapi itu adalah langkah menuju kebebasan sejati. Ketika saudara berbalik dan mulai melangkah atau mulai melangkahkan setiap kaki atau langkah pertama dalam hidupmu. Dan yang ketiga, bagaimana saudara dan saya pulang? Percayalah kepada pelukan, bukan kepada penghakiman. Ya, saudara berpikir, aku udah gak layak. Dia pasti gak mau nerimaku. Aku udah banyak dosa dan lain sebagainya. Yang ketiga ini saya ingatkan, percayalah. Saudara, dia bukan mau menghakimi saudara. Dia mau memeluk saudara. Dia mau mengasihi saudara. Jangan biarkan rasa bersalah yang mencegah kalian semua untuk datang kepada Allah. Lihatlah Bapamu yang sedang berlari mendatangimu dengan kasih yang tidak bersyarat. Saudara, inilah perjalanan terindah kembali pelukan Bapa, yaitu dimulai dengan satu langkah, yaitu pertobatan. Itu adalah perjalanan dari kelaparan, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, kepada pesta, dari kenajisan kepada kemuliaan, dan dari kematian kepada kehidupan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau tutup pada saat hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin ada yang berkata di dalam hatinya, tidak Pak Pendeta, dosa saya terlalu besar, seperti udah merah, udah gak bisa dihapus. Saya sudah terlalu dalam, jatuh di dalam dosa. Saya sudah mencoba sebelumnya, tetapi tetap gagal. Saya tetap tidak layak di hadapan Allah. Saudaraku, dengarkan baik-baik, iblis adalah penuduh yang akan membisikkan bahwa kamu terlalu kotor untuk diterima. Tetapi firman Allah berkata lain, lihatlah ke salib,
Ternyata di salib Bapak Ibu Saudari, Yesus sudah membayar lunas segala dosamu. Dosanya, ya Bapak Ibu Saudari, dosa saudara, dosa saya. Dia sudah membayar lunas setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, darahnya yang tercurah memiliki kuasa untuk membersihkan noda-noda yang paling hitam sekalipun di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak tidak meminta kamu untuk menjadi suci dulu baru pulang. Dia hanya memintamu untuk berbalik dan mengambil langkah pertama untuk datang kepadanya. Dia tidak menuntut performamu, dia menginginkan hatimu. Dia sedang menunggumu di ujung jalan itu. Dan jika kamu mulai berjalan, kamu akan melihat dia nanti sedang berlari mendatangimu untuk memelukmu. Amin. Mari pada saat yang hening ini, di malam hari ini, ya, dalam keheningan hati kita semua, ambillah keputusan. Jangan biarkan malu dan rasa bersalah menahanmu lebih lama lagi. Keputusan untuk pulang adalah keputusan terpenting di dalam setiap hidupmu. Keputusan antara tetap dalam kelaparan di negeri yang jauh atau duduk di dalam pesta sukacita di dalam rumah Bapamu. Bagi yang ingin pulang, yang ingin mengakhiri setiap pelariannya, yang ingin mengaku dosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saya mau mengajak kita semua untuk saudara menaruh tangan saudara, tangan kanan saudara di dada saudara. Ini tindakan komitmen kita di hadapan Allah bahwa kita mau bertobat. Dan saya mau berdoa buat kita semua. Saudara bisa menaruh tangan saudara di dada saudara dengan sikap hati yang tertuju kepada Allah. Mari kita semua menundukkan kepala dan berdoa. Ya Bapa yang pengasih dan penuh dengan belas kasihan, pada saat hari ini kami mendengar-Mu memanggil nama kami. Kami mendengar ajakan-Mu, undangan-Mu yang lembut untuk mengajak kami semua pulang. Kami mengaku kami telah berdosa kepada Engkau ya Bapa. Kami telah memilih jalan kami sendiri. Kami telah menghambur-hamburkan warisan berharga yang Kau beri untuk hal-hal yang fana. Kami layak sebenarnya disebut hamba dan tidak layak disebut anak-Mu. Tetapi pada saat hari ini ketika kami mendengar firman-Mu, kami percaya pada kasih karunia-Mu yang lebih besar dari dosa kami. Ada pengampunan-Mu yang lebih dalam dari setiap kegagalan kami. Bahkan kepada setiap pelukan-Mu yang lebih hangat daripada kedinginan yang kami rasakan di negeri yang jauh. Oleh karena itu sekarang juga kami datang di hadapan-Mu. Kami berbalik dari setiap jalan kami yang salah. Kami membuka hati kami bagi Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terimalah kami, ampunilah kami, pulihkanlah kami. Kami meletakkan setiap jubah dosa kami semua. Kami letakkan di kaki Yesus Kristus. Kami mau memakai Tuhan jubah kebenaran-Mu. Kami mau mengenakan cincin otoritas-Mu dan sepatu damai sejahtera-Mu atas setiap hidup kami. Dan mulai saat hari ini, nyatakanlah bahwa kami anak-Mu telah kembali. Anak yang telah mati ini kini telah hidup. Anak yang telah hilang ini kini telah ditemukan. Dan pakailah hidup kami semua untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan melihat setiap tangan-tangan kami dan doa yang kami panjatkan pada saat hari ini. Di dalam nama Yesus, anak-Mu yang terkasih, yang telah mati dan bangkit agar kami dapat pulang. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kami yang di sorga. Bapa yang kami kenal di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Juru selamat kami, bahkan juru selamat umat manusia. Setiap kita, saudari, biarlah saudara boleh diberkati oleh karena Tuhan. Diberkatilah jiwamu, diberkatilah hatimu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan, bisnis usahamu, setiap pekerjaanmu diberkati oleh karena Tuhan. Dan biarlah setiap firman Tuhan boleh menjadi berkat kekal, makanan buat setiap jiwamu, makanan spiritualitasmu yang kamu dan saya rindu untuk hidupi setiap hari dalam setiap kehidupan kita semua. Dan biarlah firman ini boleh memberkati jiwamu, boleh memberkati setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah kita semua boleh terus memiliki damai sejahtera Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Biarlah berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani, Tuhan tambah-tambahkan di dalam setiap kehidupan kalian semua.
Diberkatilah setiap hatimu dan jiwamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara, puji Tuhan, berapa banyak yang terberkati lewat program Soul Revival. Yang terberkati saudara bisa tulis, ya Bapak Ibu Saudari, bersih jiwa, menyegarkan. Ya, saudara bisa menulis di kolom komentar, ya Bapak Ibu Saudari, bersih jiwa, menyegarkan. Haleluya, haleluya. Bersih jiwa, menyegarkan dari ya kota saudara dari mana? Saudara, ini maaf mic saya agak bermasalah ya. Untungnya sudah selesai semuanya di akhir. Saudara, puji Tuhan sekali lagi buat kalian semua dimanapun kalian berada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Biarlah malam hari ini kita semua boleh terus bersama-sama cek. Ternyata tes. Kedengaran Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan? Cek. Nah, kedengaran ya Bapak Ibu Saudari? Untungnya ya setelah selesai semuanya baru mic-nya agak error sedikit. Ya saudara, terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan saat hari ini. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Ya, buat kalian yang sudah terberkati saudara, ya saudara bisa tulis dalam kolom komentar bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara, besok kita ada ibadah jam 7 pagi dan jam 5 sore di channel Pastor Deso. Jam 10-nya saya ada ibadah di kota Depok, Jawa Barat jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu datang, besok jangan lupa datang ya. Khususnya yang ada di channel Pastor Deso. Kalau ada yang sekitar Depok, saudara juga bisa datang ya. Tanya saja alamatnya di chat TikTok saya. Nanti saya akan berikan alamat lengkapnya untuk saudara bisa hadir. Yaitu ibadahnya jam 10 pagi. Itu ibadahnya offline. Ya Bapak Ibu Saudara, ini kasih oleh Tuhan, saya akan berkhotbah. Ya pada esok jam 7, jam 10 dan jam 5 sore. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan saat hari ini. Kalau saudara terberkati, jangan lupa selalu bertumbuh selalu di dalam Tuhan Yesus. Saudara, jadikan channel ini sebagai rekan, sahabat untuk berlomba bersama-sama. Dan kita rindu untuk mengenal Yesus Kristus semakin dalam lagi. Setialah kepada Tuhan dan setialah lewat channel ini. Saudara datang kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih yang sudah tap layar, terima kasih yang sudah memberikan gift. Ya, gift itu juga sebagai dukungan supaya lewat channel ini pun Bapak Ibu Saudari saya terus berkarya dengan penuh semangat tentunya lewat setiap gift yang saudara juga berikan lewat pelayanan ini saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi bahwa setiap pelayanan Pastor Deso ujung-ujungnya adalah jiwa. Ya Bapak Ibu Saudari, itu yang harus ditekankan di dalam setiap kehidupan pelayanan kita semua. Bahwa setiap kita, semua pelayanan kita ujung-ujungnya harus mengenai jiwa, bukan yang lainnya Bapak Ibu Saudari. Jadi biarlah lewat setiap channel ini, saudara, biar saudara dan saya boleh mengenal kehendak Allah, mengenal kasih Bapa, mengenal setiap pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Sekali lagi terima kasih buat dukungan saudara. Terima kasih juga buat setiap persembahan-persembahan saudara yang saudara sudah berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Ya, persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan khusus, donasi, ya support atau kolekte, apapun namanya. Saudara, kalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk ikut mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, maka kalian bisa memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya di kiri atas yang orange. Saudara tinggal klik di sana, nanti ada BCA atas nama istri saya dan juga ada social bus. Pilihlah metode yang memudahkan saudara untuk ikut mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Jikalau kalian terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hati. Tetapi kalau saudara tidak terberkati dan Roh Kudus tidak menggerakkan hatimu, saudara nggak usah ikut-ikutan memberi ya. Bapak Ibu Saudara, ini hanya untuk orang-orang yang tergerak hatinya, Roh Kudus menggerakkan hatinya, saudari memberikan komando di dalam setiap kehidupannya, dan saudara terberkati oleh karena channel ini. Maka dukunglah dengan segenap hati, dengan penuh ketulusan dan ketekunan ya Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan. Sampai bertemu, selamat beristirahat kembali, dan biarlah lewat setiap program Soul Revival ya, saya mau mengadakan hal ini setiap Sabtu malam Bapak Ibu Saudari. Saya masih doakan di hadapan Tuhan ya, tetapi ya Selasa Kamis kan kita sudah ya malam-malam jam 7-an malam kita ada program Gen Z Level Up for Jesus, itu buat orang-orang muda. Tetapi hari Sabtu malam saudari ada kerinduan seperti ini ya, saya rindu untuk
mengadakan acara Soul Revival. Ya kalau orang-orang bisa KKR di gedung-gedung Bapak Ibu Saudari, di tempat-tempat yang baik. Kalau saya KKR-nya di sini saja dengan nama programnya Soul Revival. Kita rindu mau melihat setiap jiwa-jiwa itu dituai bagi kemuliaan nama Tuhan setiap Sabtu. Mungkin kita akan mulai 6:30 malam. Saudari dikasih oleh Tuhan. Biarlah lewat channel ini banyak jiwa-jiwa yang kita bawa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi salam dari saya Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, selamat beristirahat. Sampai bertemu besok pagi di dalam ibadah raya bersama Pastor Deso jam 7, jam 10 dan jam 5. Ya, jam 10-nya itu offline, jam 7 dan jam 5 waktu Indonesia Baratnya semua yaitu online. Oke, itu saja. Saya mohon undur diri. Terima kasih buat kalian semua. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. Bye-bye. God bless you.